Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Siti Saparia di dalam pelajaran fisika di kelas 11 semester 1 ini. Judul materi yang akan dibawakan kali ini adalah tentang dinamika rotasi, di mana dinamika rotasi ini mencakup gerak pada arah translasi yang disebabkan oleh besaran gaya dan pada gerak rotasi yang disebabkan oleh besaran namanya torsi. Kita akan mengenal jenis benda. Ada benda disebut partikel dan akan kita bahas sekarang adalah benda tegar. Contohnya di sini kita membandingkan dua buah benda, plastisin dan batu. Benda tegar itu didefinisikan sebagai benda yang bentuknya tidak berubah apabila mendapat gaya, sehingga setiap elemen benda tersebut memiliki hubungan yang tetap satu sama yang lainnya. Hal ini dapat kita bandingkan antara benda plastisin dan batu tadi. Jika diberi gaya luar, batu tidak akan mengalami perubahan, berbeda dengan plastisin. Maka dapat dikatakan batu di sini disebut benda tegar. Marilah kita bahas konsep tentang torsi atau disebut dengan momen gaya. Torsi simbolnya itu tau, yaitu kecenderungan dari sebuah benda, dari sebuah gaya untuk merotasikan sebuah benda terhadap sumbu tertentu. Contohnya adalah sebuah gagang pintu. Gaya akan diberikan pada gagang pintu terhadap sumbu rotasi pada engsel pintu. Persamaan torsi atau momen gaya secara matematis didefinisikan sebagai R adalah jarak dari titik pusat kerja gaya terhadap pusat rotasi dikali F sin theta, yaitu komponen gaya yang bekerja pada gagang pintu. Secara vektor, torsi dirumuskan dengan tau sama dengan R dikali F, di mana R dengan F saling tegak lurus. Karena momen gaya atau torsi adalah besaran vektor, maka arahnya dapat ditentukan dengan arah torsi tegak lurus terhadap bidang yang memuat lengan dan gaya. Kita akan memisahkan dengan kaidah tangan kanan, di mana arah ibu jari menunjukkan arah gaya dan putaran keempat jari merupakan arah torsi. Torsi akan bertanda positif jika gaya yang menyebabkan putarannya berlawanan arah dengan jarum jam. Sebaliknya, torsi bertanda negatif jika gaya menyebabkan putaran searah jarum jam, seperti pada gambar. Konsep berikutnya yaitu tentang momen inersia. Momen inersia benda tegar yaitu ukuran kelembaman benda untuk berotasi karena adanya pengaruh dari torsi yang bekerja pada benda tersebut. Secara matematis, momen inersia dirumuskan sebagai I sama dengan sigma dari MI dikali RI kuadrat. Secara umum dapat juga dinyatakan dengan persamaan integral untuk momen inersia integral dari R kuadrat dm. Kita akan meninjau bagaimana cara menentukan momen inersia jika benda itu dipandang sebagai titik partikel. Momen inersia partikel didefinisikan sebagai hasil kali antara massa partikel dan kuadrat jarak partikel ke poros atau pusat rotasi. Didefinisikan dengan persamaan I sama dengan mr kuadrat. Apabila terdapat lebih dari satu partikel yang masing-masing memiliki massa M1, M2, M3, dan seterusnya, sedangkan jaraknya ke poros R1, R2, R3, dan seterusnya, maka
persamaan. Momen inersia pada partikel dapat dinyatakan sebagai I sama dengan M1R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat ditambah seterusnya. Sehingga disederhanakan dengan persamaan matematis I sama dengan sigma dari I sampai ta hingga dari MI dikali RI kuadrat. Berikutnya kita akan meninjau bagaimana menentukan momen inersia pada benda tegar. Benda tegar itu bisa kita anggap terdiri dari banyak partikel yang tersebar di seluruh bagian benda itu. Dapat juga dinyatakan I sama dengan integral R kuadrat kali dm. Nah, bagaimana konsep sumbu untuk menentukan momen inersia benda tegar terhadap sumbu rotasi sembarang? Maka dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Kalian perhatikan baik-baik persamaannya. Berikut adalah tabel untuk menentukan momen inersia dari beberapa benda tegar. Misalnya benda berupa silinder, silinder berongga, silinder pejal, bola, cincin, dan plat. Dapat kalian perhatikan persamaannya pada tabel berikut. Bagaimana cara menentukan teorema sumbu sejajar untuk menentukan momen inersia pada benda tegar yang memiliki pusat rotasi sembarang? I sama dengan I pusat massa ditambah MD kuadrat. Seperti kalian lihat gambarnya, D adalah jarak pusat massa terhadap sumbu rotasi sembarang. Ingat, sumbu rotasi sembarang harus sejajar dengan sumbu rotasi yang melalui pusat massa. Demikian konsep teorema sumbu sejajar. Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Kita akan mengerjakan terlebih dahulu bagaimana aplikasi untuk